Selamat siang Bu Yunita, apakah boleh saya berbicara sebentar sama Ibu? Selamat siang, Pak Endra. Boleh, Pak. Kebetulan saya tidak sibuk nih siang hari ini. Ada apa ya, Pak Endra? Begini Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan mengenai beberapa anak yang kurang semangat, kurang aktif di dalam pembelajaran saya barusan. Mereka banyak ada yang mengobrol loh Bu pada saat saya mengajar di kelas, kemudian bermain gadget dengan temannya dan itu kebanyakan murid seperti itu dalam pembelajaran saya. Nah, saya ingin, sharing nih kepada Ibu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya, Bu? Oh, begitu ya, Pak. Jadi, permasalahannya adalah karena anak yang kurang semangat, dan anak banyak yang bermain gadget, dan kurang semangat untuk menerima pelajaran ya, Pak, ya. Kira-kira, Pak, dari obrolan ini, tujuan apa yang kira-kira Bapak ingin capai? Iya, Bu. Jadi tujuan yang ingin saya capai di sini adalah bagaimana saya, dapat menentukan, semangat murid itu kembali meningkat lagi, Bu, di dalam pembelajaran saya. Sehingga siswa kembali semangat, kembali aktif di dalam pembelajaran yang saya berikan. Iya, jadi ingin anak-anak lebih semangat ya, Pak, dan aktif, Pak, ya. Nah, Iya. selama ini apa saja sih yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang anak yang kurang semangat dan aktif, Pak? Iya, Bu, saya kemarin, pernah memanggil anak yang seperti itu, kemudian saya ajak, berdiskusi, ajak ngobrol secara langsung dan menanyakan alasan anak tersebut kenapa lain-lain, kenapa tidak semangat di dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, Bu. Ya, menurut pengalaman Bapak ini, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi siswa Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Iya, Bu, kalau berbicara skala angka dari 1 sampai 10, menurut saya siswanya itu masih ada di angka 6 Bu. Karena saya juga merasa, apa namanya, apa yang sudah saya lakukan itu belum, ditampilkan sesuai dengan hasil yang sesuai dari harapan saya, Bu. Baik, Pak. Kalau melihat kenyataan ini, Pak, Bapak ingin dari skala 6, pastinya tentu Bapak ingin meningkatkan, gitu kan, Pak, ya. Kira-kira Bapak Iya, Bu. ingin, semangat anak atau keaktifan anak itu di skala berapa, Pak? Iya, Bu Yunita. Kalau melihat dari kondisi real di kelas, setidaknya mereka berada di posisi 8 lah, Bu, sudah cukup bagi saya. Karena saya juga melihat kemampuan saya dalam menentukan kebutuhan belajar murid mungkin belum sesuai, sehingga itulah menjadi faktor pendorong, anak-anak itu kurang semangat di dalam belajar. Kemudian itu menjadi faktor penyebab juga anak menjadi, tidak fokus dalam belajar dan suka lain-lain, Bu, di dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak. Lalu, apa yang Bapak, lakukan untuk mencapai angka 8 dalam mengembalikan semangat anak dan keaktifan anak ketika Bapak, mengajar di dalam kelas, Pak? Mungkin membuat pembelajaran yang menarik ya, Bu, ya. Kemudian melihat apa yang dibutuhkan siswa di dalam belajar. Lalu mungkin membuat lingkungan belajar yang asik, menarik, sehingga anak-anak itu kembali senang di dalam belajar, Bu. Ya, benar, Pak, karena kita sebagai pendidik harus berinovasi ya, Pak. Ya, sesuai dengan, pengamatan Bapak ini, hal apa sih yang diinginkan anak tuh biar supaya lebih semangat dalam pembelajaran, Pak? Iya, Bu, biasanya itu siswa saya itu suka bermain dia dengan menggunakan gadgetnya, kadang menonton video dia di HP-nya. Nah, oleh karena itu, Bu, saya ingin membuat atau menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga semangat dari anak, didik kembali muncul, Bu, gitu. Sehingga pembelajaran tidak lagi membosankan dan mungkin di sela-sela kegiatan pembelajaran itu nanti saya selipkan kegiatan ice breaking, Bu, sehingga anak kembali termotivasi, kembali rileks di dalam belajar. Iya, benar sekali, Pak. Pak Endra sudah bagus sekali ini rencananya, Pak. Dari media pembelajaran, lalu menyelipkan ice breaking. Menurut Pak Endra nih, kira-kira
yang lebih cocok Bapak lakukan terlebih dahulu seperti apa? Apakah media ajarnya terlebih dahulu kah? Atau ice breaking-nya dulu kah yang harus diterapkan atau bisa bersamaan, Pak? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, bisa sebenarnya dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga menambah motivasi belajar. Kemudian di sela-sela kegiatan pembelajaran itu, kita selipkan kegiatan ice breaking gitu, sehingga membuat siswa itu happy di dalam belajarnya, Bu. Wah, keren nih, Pak, gininya, rencananya, Pak. Nah, dari rencana yang Bapak sudah susun itu, kira-kira kapan nih, Pak, bisa dilaksanakan rencana yang Bapak sudah rencanakan? Ya, rencananya saya akan terapkan, itu di hari Selasa ini, Bu, gitu. Kebetulan saya juga ada jam mengajar pada saat hari itu. Nah, namun sebelum itu saya akan menetapkan dulu terkait dengan media dan ice breaking apa yang nantinya saya akan gunakan di dalam pembelajaran itu, Ibu. Baik, Selasa depan berarti, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Ya, saya tunggu loh, Pak, ceritanya gimana. Sudah siap, yang akan mencoba mengajar dan menggunakan media yang inovatif, Pak, ya, serta menggunakan ice breaking gitu ya dalam proses pembelajaran supaya anak tidak jenuh gitu. Bener kan, Pak? Iya, betul Bu Yunita. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif. Saya akan membuat video pembelajaran. Nanti setelah video pembelajaran itu saya akan sisipkan kuis, kemudian menanyakan terkait dengan apa yang ada di video pembelajaran itu. Kemudian saya juga akan menerapkan kegiatan ice breaking juga Bu, gitu. Kayak bentuk permainan, kuis-kuis interaktif, sehingga itu banyak melibatkan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, dan Oh harapannya, siswa kembali semangat itu, Bu. oh, keren ini, Pak, untuk rencananya. Nah, karena Bapak sudah menemukan ya, Pak, solusi dari permasalahan Bapak, saya ingin menanyakan menurut Bapak ini, yang bisa Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini itu apa, Pak, perasaannya? Ya, Bu Yunita, yang dapat saya simpulkan ya, Bu, ya, dari perbincangan diskusi kita hari ini bahwa, kita berupaya untuk mengembalikan semangat, siswa di dalam belajar di kelas, di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif berupa video pembelajaran, kemudian kuis, dan menggunakan ice breaking yang dilakukan di sela-sela kegiatan pembelajaran. Nah, itu dilakukan dengan harapan dapat menumbuh kembangkan semangat belajar dari peserta didik, sehingga peserta didik kembali memiliki motivasi di dalam belajarnya, Bu. Ya, baik, Pak. Menurut Bapak nih, perasaannya setelah diskusi kita hari ini nih, bagaimana perasaannya, Pak? Baik, Bu Yunita, terima kasih di sini Ibu sudah mau mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan juga memberikan motivasi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas, di dalam proses pembelajaran. Nah, saya berdiskusi dengan Ibu itu merasa rileks, merasa nyaman, sehingga saya dapat nantinya mengatasi permasalahan saya tersebut. Dan kembali di dalam pembelajaran itu anak-anak menjadi, aktif, menjadi semangat di dalam belajarnya, Bu. Oke, Pak Endra, santai aja, Pak. Sama-sama kita belajar, Pak, ya. Terima kasih juga kembali, Pak Endra, tetap semangat, semoga berhasil melaksanakan pembelajaran hari Selasa ya, Pak. Saya Iya, tunggu betul, cerita Bu. cerita Baik, Bu. Ya, selamat siang, Bu Yunita. ya Saya izin pamit ya, Bu. ya, selamat siang, Pak, tetap semangat ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu Yunita.